Halo semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Rahmadia Ulhak. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Telkom University, jurusan Manajemen Bisnis Telekomunikasi dan Informatika, atau yang sering dikenal dengan MBTI. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang ilmu ekonomi yang telah saya pelajari bersama Bapak Didin Syarifuddin pada saat pertemuan pertama mata kuliah ekonomi. Ilmu ekonomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia yang memiliki keinginan dan mimpi yang bertujuan untuk mendapatkan dan mengelola sumber daya yang terbatas, atau bisa lebih dipahami sebagai usaha dalam memuat suatu alternatif barang dan jasa untuk memuaskan kebutuhan manusia yang tak terbatas. Nah, yang pertama ada mikroekonomi, yaitu proses alokasi sumber daya yang efisien di tingkat individu, perusahaan, maupun industri. Teori ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi di pasar barang, yaitu interaksi antar pembeli dan penjual, sehingga terciptalah suatu tingkat harga dan kuantitas barang yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, ada tingkah laku pembeli dan penjual, di mana si pembeli itu memaksimalkan kepuasannya dan si penjual itu memaksimalkan labanya. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu interaksi di pasar faktor produksi yang meliputi tenaga kerja, modal, dan lain-lainnya. Nah, yang keduanya ada makroekonomi, yaitu proses alokasi sumber daya yang efisien dan lebih kompleks sebagai keseluruhan. Teori ini dibagi juga menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah penentuan tingkat kegiatan perekonomian negara. Yang kedua, pengeluaran agregat. Dan yang ketiga, mengatasi pengangguran dan inflasi. Nah, yang terakhir ada permintaan. Permintaan ini merupakan suatu keinginan konsumen untuk membeli suatu barang pada berbagai tingkatan harga. Ada juga nih faktor-faktor yang mempengaruhi keinginan. Yang pertama, ada harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang ikut terikat. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kesukaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa yang akan datang. Ketujuh, distribusi pendapatan. Dan yang kedelapan, usaha-usaha produsen untuk meningkatkan pendapatan. Nah, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.